Oke, kita kembali lagi ke dunia sablon nih setelah kita coba flashback bengkuru kecil. Ya. Pengen jadi petinju. Oh iya cuy, nama asli lu siapa cuy? Nama gua asli gua Bambang Hermanto. Babang Hermanto. BAMBANG. Kalau iya. Bambang. Oh, iya. Kalau dulu tuh gentolet ya. Iya, iya. Tapi emang Bambang itu Hah? bagi orang Jawa nama yang keren cuy. Nama yang keren. Serius. Semua orang Jawa kemungkinan pengen punya nama anak Iya. namanya Bambang. Karena orang dulu pasti Bambang itu laki-laki lah, kokoh, berwibawa dan segala macam. Oh iya cuy, ada buktinya. Bambang udah jadi presiden cuy. Oh iya, Iya. Susilo Bambang gitu Iya, kan. iya, Oh. iya, benar. Berarti lo ikut Korps Bambang sedunia. Kalau dipanggil Bambang, nengok semua. Bambang sama Agus nama banyakan mana ya? 11-12 ya. 11-12, iya. Agus, Bambang, Asep. Asep. Iya itu 11-12 tuh. Kereta lagi coy. Nah, gue sebenarnya melakukan bisnis itu ini bang, sebenarnya duit itu nomor 6 Nomor 6. karena 1 sampai 5 Pancasila. Iya. Iya masuk. Iya. Gue setuju. Nggak usah ngulik gua lah, gua ntar ngomong sendiri juga gampang. Boleh. Ngomongin lu aja nih. Usaha sablon menjadi pilihan hidup lu, kemudian lu berumah tangga, artinya lu workshop di rumah kan? Workshop gua di rumah. Berarti gabung dengan kehidupan rumah tangga Ya, lu. kehidupan sama rumah tangga. Istri lu posisinya di Saka Jasa Sablon ikutan. Jadi gua punya tim itu sekeluarga sih ya. Anjay. Iya. Ini namanya bisnis keluarga. Bisnis keluarga. Nepotisme Jadi, ini. Nepotisme. Gua kena audit nggak ya? Tapi Ya. kan nggak korupsi. Enggak, ya kan, Nepotisme iya. yang baik nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Jadi gua ada istri gua tuh sebagai admin. Istri lu sebagai admin. Kadang-kadang juga kalau lagi dari dulu juga gua bang jalan berdua sama istri gua itu, istri gua ikut bantuin gua nyablon. Oke. Nah, jadi sebelum ada yang lain. sebelum ada kru-kru yang lain. kru-kru yang lain. Jadi gua balik kerja ya kan, gua prepare buat nyablon, ntar nanti istri gua yang helper ngeringin Wih, atau mantap. pasang-pasang kaos seperti itu, ngepres kayak gitu sih. Ya kan, jalan-jalan. Ya menurut gua untuk yang memulai usaha baru ya itu efektif karena lingkup cuannya biar nggak kemana-mana dulu gitu. Ya kan. Iya. Jadi alur cuannya tetap ke situ. Iya. Karena nggak semudah gitu kita mau rekrut SDM ya Iya. kan, kita lihat manajemen kita juga. Kita ya mampu kan? bayar orang berapa mampu ya. orang bayar berapa Iya, ya iya, kan, seperti iya. itu. Dengan ya kita masih startup lah kayak gitu sih awal-awalnya. Ah, ini mantep nih Konakters nih. Buat yang mau usaha bisa juga nih ditiru nih tipe nyablon bersama istri. Iya. Kayak gitu sih. Tapi ini agak sulit dilakukan, Bang. kalau nggak punya istri, Iya. itu kawin dulu. Jangan istri orang. Istri orang. Ya menurut gua seorang istri saat diajak bisnis itu bener-bener partner sejati dia, karena nggak mungkin mengkhianati kita istilahnya. Iya, Ya kan, karena nggak dia- mungkin meninggalkan kita saat kita emang lagi Iya. urgent atau Iya. butuh Iya. sesuatu gitu Iya, ya iya. kan. Dimungkinkan kita harus awal-awal ya kan rekrut orang, tiba-tiba kita lagi jalan kerjaan kita ditinggal. Iya. Ya kan, kita kelabakan sendiri. Benar. Heeh. Kereta lagi. Itu Hmm. ya. Itu bareng istri memang lo konsep dari awal apa ketemu di jalan aja? Bang? Ketemu di jalan sih karena dapat istri yang pengertian aja. Oh, berarti lo juga apa? Tapi ketika lo menikah, Hmm? lo punya kriteria istri kan? Maksudnya? Maksudnya dia ya kalau fisik umum lah ya. Iya, umum. Ya, semua laki-laki umum lah. Tapi ketika lo memutuskan menikah, berarti lo kepikiran istri lo bakal lo jadiin partner usaha? Enggak sih. Enggak ya? Karena usaha ini sebenarnya jalan awal kepentok ya, karena emang
waktu gua nikah itu gua nganggur. Gitu ya Hmm. kan. Kerjaan gua waktu itu gua ada kerjaan ya kan, terus kerjaan gua berhenti, gua nganggur. Ya dapat orderan yang tiba-tiba teman gua, lu masih nyablon masih, gua bilang ya kan, padahal sih alat mangkrak gitu, Iya. emang udah lama vakum. Iya. Dan gua mulai lagi di situ ya kan, dan istri gua ikut andil bantu di situ, dan awalnya emang bini gua nggak tahu tentang sablon gitu loh ya kan. Dia gua bilangin kayak gini ya, sampai sekarang sih jalan. Kalau ada drama Korea yang romantis tuh, Gua termasuk kali yoi, aja, maksud gitu. gua ketika lo nyablon tuh romantis gitu. Iya. Gini ya. Di belakang gitu ya, jadi nih ya. Itu ide bagus sih ya. Iya. Ide bagus, kali aja ada yang mau bikin film tentang sablon ya kan. Bisa. Jadi itu lu menggaji istri lu berarti. Menggaji istri gua. Nah, ini sistem manajemen keuangan ya. Artinya lu usaha bersama istri, duit usaha lu kan yang susah gini, Bang. Uang rumah tangga sama uang usaha. Ya. Ini PR bersama lah bagi pengusaha di bidang apapun sebenarnya. Lu punya nggak sih tipsnya gitu? Tipsnya sih sebenarnya awalnya ya itu karena kita belajar ya, dari fasenya itu ada ya kan, dari mulai nggak ngerti manajemen sampai kita belajar dari teman, sharing segala macam, nanya sama workshop yang udah berjalan manajemen seperti apa sih. Cuman kan kalau kita belajar dari workshop orang atau belajar dari apa ya disebutnya narasumber gitu, Iya, atau motivator kan nggak Iya. 100% real lu telen ya, Iya, karena iya. beda gitu loh sama kehidupan kita gitu ya kan. Jadi berjalan awalnya itu ya duit nyatu ya kan, cuman lama-kelamaan ya ini harus dipisah antara workshop dan buat kehidupan Oh, seperti gitu. itu. Dan itu bini lu semua. Iya, berjalan dari bini gue semua. Jadi Menarik. yang handle pokoknya keuangan biasa lah, polisi khusus Polisi ya. khusus, ya. Nah, KPK-nya ya. KPK-nya, tim audit ya kan. Berarti lu rokok dijatah. Rokok gue dijatah. Ah, ya, alhamdulillah. Rokok semua dijatah di workshop. Mm-mm. Ya kan, jadi kayak gitu. Manajemen keluarga tapi profesional. Iya, jadi saat ini gua punya manajemen itu antara keuangan workshop dan keuangan kehidupan. Oke. Jadi workshop itu gue punya keuangan sendiri, yang kehidupan punya keuangan sendiri. Jadi kehidupan tuh setiap hari itu udah ada backupannya duluan. Jadi buat hidup itu udah ada pengeluaran. Nanti gue tinggal backup doang tuh. Sebulan overhead gue berapa sih? Ya kan, nanti gue tinggal ganti buat dari workshop itu, ya kan. Oh, Semua segala macam. Jadi kontrakan semua, listrik itu yang nanggung workshop. Oke. Seperti itu. Dan makan workshop ditanggung sama keluarga gitu ya, bolak-baliknya ya. Makan workshop Kan lu makan sebagai pekerja sama makan sebagai suami beda apa sama aja? sama lah, cuy. Kali aja lu dijatah sama bini Ya. lu. Jadi istilahnya kalau buat makan buat jajan anak itu udah duit keluarga. Nah, nanti berarti lu udah punya kru kan sekarang? Udah punya kru. Itu keluarga lu juga? Iya, tapi masuknya ke duit workshop. Iya, maksudnya yang kru lu keluarga lu Keluarga juga? juga. Ya, adek gua sih. Iya. Lu jadul banget ya, coy. Dari nama usaha nama anak. Kemudian berbisnis bersama istri, kemudian merekrut kru adek lu sendiri. Itu lu ketemu di jalan lu konsep sekalian aja lah gitu ya, Iya, maksud lu? gue berpikiran gini ya, kita kalau mau nyari SDM itu nggak usah jauh-jauh lah gitu ya, karena kita masih grow up ya istilahnya ya, masing-masing Masih ngebangun lah ya. masih ngebangun gitu ya kan. Kita ngelihat lingkup kita aja nih, ada anak siapa gitu, tetangga yang bisa diperkerjakan, dia mau ya kan istilahnya. Dengan itu pokoknya lingkup sekitar lah ya kan, nggak usah cari-cari yang jauh, karena kan menurut gua kalau misalkan jauh kan, gua adanya di Sawah Baru ya, Ciputat. Gua ngambil orang misalkan adanya di Pamulang ya kan, satu dia harus bolak-balik ya kan, efisien kerjanya juga gimana gitu ya kan, seperti itu. Jadi gua ngembangin dari lingkup sekitar dulu SDM-nya ya Ya, kan, dari lingkaran kecil lingkaran aja. kecil dulu. Next ya kan, insya Allah gua bisa berkembang lebih maju. Amin. Ya gua bisa cari yang mungkin dari luar seperti itu. Yang penting gua mempekerjakan istilahnya warga sekitar dulu lah kayak gitu.
Sekarang SJS ngetimnya berapa orang? Sekarang ini gua tim ada 3. Ada 3 orang. Lu, 3. istri lu? Gua, istri gua, sama adek gua. Adek lu. Itu udah formasi cukup lah ya buat startup bisnis lah ya. Menurut gua cukup, itu udah cukup. Cukup ya? Udah cukup. Kalau misalnya kita mau lanjut kan, maksudnya mau ngembangin gitu, kita lihat dulu ya. Iya. Lihat dari bisnis kita tuh Iya. bisa nggak lu ya kan Iya. untuk saat ini. Jadi kebutuhannya sih apa lu gengsi, apa emang bener-bener butuh gitu. Oke. Jangan ngelihat tetangga sebelah, workshop sebelah nih. Ya kan, wah dia udah punya admin sendiri ya Iya. kan, dari Iya. yang adminnya lulusan S1 segala Iya. macam, tapi lu bisa nggak ke situ? Jangan silanya lu jadi prematur malahan Iya, nantinya kayak gitu. Jadi lu tumbuh kembangnya natural aja ya Bang. Natural aja. Berjalan apa adanya, Allah yang ngatur ya. Asik. Ini gua demen. Nih, Iya. ini guru gua nih. Asik. Berarti ini yang lumayan butuh apa namanya sentuhan khusus ya, karena nggak semua orang bisa berbisnis bersama istri ya Bang. Iya, semua orang bisa berbisnis sama Iya. istri. Karena agak ribet juga, karena gua termasuk tipe orang yang nggak bisa berbisnis sama istri Bang. Iya. Iya. Karena nggak tahu kenapa gua orangnya pemarah. Iya. Gua takutnya nyampur. Nyampur. Iya. Iya. Kalau lu nggak pernah ada masalah di sablon, lu bawa ke ranjang gitu? Oh enggak, lu makin bengis tuh anjing. Padahal gue nggak mikir kemana dianya. Tadi gua tuh. Ya. Ya lu bisa memilih gitu ya. Oh, jadi gua mah urusan di workshop Iya. ya nanti sekedar sharing pas jam udah nggak kerja lah katanya ya. Udah jam gak kerja, sekedar sharing, ini jangan kayak gini atau emang bini gua ngasih masukan ke gua. Oh, kayak jadi saling lah ya. Iya, nih Iya. ya jangan kayak gini Oh. seperti gitu sih. Berarti kita kan ada ego laki-laki juga harus turun juga Bang. Oh itu harus turun bro. Emang kita ngakuin kalau ini harus dirubah ya kita rubah. Kayak gitu sih. Kita nggak bisa mau bisnis sama siapapun. Misalnya kan lu jadi investor juga nggak mungkin kan kita bisa Iya. ambil keputusan sendiri gitu Iya. loh ya kan. Seperti kita timang-timang mana yang baik ya kan. Iya. Ya kalau jalan oke, bagus, oke kita jalanin. Kalau emang nggak bagus mungkin perlu direvisi gitu loh. Tapi kan sulitnya membedakan antara ini logika sama perasaan tuh Bang. Kadang-kadang banyak orang yang nggak bisa tuh ngebedain antara ya lu marah sebagai tim kerja lu atau lu marah sebagai suami kan itu sulit. Tapi nanti jalan sendiri sih Bang ya. Kalau saat ini gua kalau misalnya ada sesuatu yang gua misalkan perlu diperbarui gitu ya, Ada evaluasi ya. Jadi sekedar yang pas ngomong itu doang gitu loh ya kan, nggak merembet kemana-mana. Keren. Iya kan, misalkan fittingan kaos apa gimana segala macam, hasil sablon nih perlu diginiin nih kayaknya nih ya kan. Ya udah cukup itu doang, kagak nyampe yang ngelebar kemana-mana. Kayak gitu sih. Berarti lo punya istri yang compatible lah ya, pas gitu. Pas, alhamdulillah. Ini juga salah satu model usaha yang bisa menjadi apa ya, pertimbangan lah buat konakers yang mau mulai usaha. Walaupun apa yang kita bicarakan di sini kita tidak berbicara benar atau salah. Tadi Bang Peng juga ngomong, setiap hal yang terjadi di luar atau ilmu yang kita dapat dari luar itu kita kunyah gitu Bang. Iya, kita punya. Apakah ini bisa kita terapkan di workshop kita atau tidak? Kira-kira gitu. Oke, kita lanjut obrolan. Ini udah menit ke-36. Duh, nggak berasa cuy ya? Nggak berasa. Ini udah berapa yang nonton ya? Belum ya? kan belum gua upload. Target gua sih nggak muluk-muluk Bang, 5 aja. 5 juta. Ya. Karena kita kan ini juga salah satu manfaatnya silaturahmi dalam bentuk komunitas Bang. Iya. Kebetulan kita berkumpul di satu komunitas, koloni, komunitas sablon dan konveksi Tangerang Selatan. Akhirnya gue bisa ketemu banyak orang, bisa ketemu macam-macam versi orang, bisa ketemu macam-macam versi manajemen. Akhirnya ketika gue
ngobrol berlama-lama, kongko. Akhirnya gue memutuskan obrolan ini harus didokumentasikan. Iya. Akhirnya gue bikin program Ngonak, ngobrol enak. Buat seakan ntar kalau udah tua cuy ngeliat cuy. Yoi, amin. Mungkin workshop gue nanti udah gede. Amin. Ya kan? Wah, ini workshop gue nanti dulu. Mahal dokumentasi gue. Mahal cuy. Jadi gue nanti bakalan keliling bang, Iya. ke teman-teman koloni yang lain. Gue bakal bicara kayak gini. Karena ini termasuk unik menurut gue. Lu bisa menjalankan bisnis bersama istri. Kalau kemarin gue di BBDC berbisnis bersama kawan. Nah, ini berbisnis bersama teman. Kalau menurut gua karena gua ngambilnya gini ya, kalau lu berbisnis sama istri ya, ini kan usaha bersama, usaha keluarga ya. Iya. Kalau usaha ini hancur, ya kita hancur gitu loh. Jadi bener-bener untuk mempertahanin itu bener-bener total lah gitu loh ya kan, nggak main-main gitu. Tibang misalkan ya kan, gua emang kurang paham untuk istilahnya berbisnis sama orang ya kan. Saat kita sama orang kan mungkin tuh orang ada lelahnya ya kan, dia berhenti gitu segala macam ya kan, yang kita yang lagi pas senang-senangnya meni usaha jadi down gitu loh. Tapi kan karena ini emang usaha kita nyari makan dari sini. Lo mau kemana lagi? Gue mau kemana lagi gitu loh ya kan. Ya, seperti itu sih. Iya. Workshop lo di rumah. Jadi bini lu nggak pernah komplain di rumah mulu sih? Enggak. Emang kerjanya di rumah. Emang pagi bangunin gue. Nyablonnya. Bukan sarapan. Bukan sarapan. Nyablonnya ya. Aduh, mantap. Pertanyaan terakhir bang, buat konakers nih. Gue selalu bertanya ke orang yang ngonak bareng gue. Menurut lu sablon itu apa sih bang? Yang lu rasain selama lu hidup sebagai bank kru sablon gitu, sebagai owner Saka Jasa Sablon, lu menganggap sablon itu apa? Gua nganggap sablon ini sekarang ini ya udah buat cari kehidupan buat gua ya. Cari kehidupan. Iya. Intinya lu udah mulai beranjak dari sekedar hobi ya, jadi sumber pendapatan. Jadi sablon untuk hidup ya. Anjay. Nah, ya kan? Bener. Seperti itu kan, bukan hidup untuk sablon. Iya. Iya, sablon itu untuk hidup. Gue berpikir seperti itu. Jadi karena emang gue totalnya sekarang udah ada di sini. Ya, kayak gitu. Oke, buat konakers tadi sedikit obrolan lah ya. Buat teman-teman yang masih mau ngobrol langsung sama Bang Beng, mau sharing tentang usaha, kali aja di luar sana konakers ada yang juga mulai berbisnis dengan istri tapi belum nemu pola atau banyak trouble, lu bisa langsung curhat lah ya, sharing sama Bang Beng. Ini nanti di Google Maps ada ya? Ada. Apa namanya? SJS. Saka Jasa Sablon. Saka Jasa Sablon di Jalan Cenderawasih 6. Ya. Kalau tahu bisa DM. Bisa DM di nomor handphone. Instagram. Oke, di Instagram bisa langsung. Instagramnya @bankcrewsjs. BENKCREWSJS. Oke. Oke Bang Beng, terima kasih atas obrolan dan kopinya. Gua sangat berterima kasih karena udah mau ngonak bareng gua dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Udah kita ngobrol setiap hari cuy ya? Setiap hari, cuman nggak didokumentasikan. Semoga dokumentasi obrolan ini juga bisa menjadi sekedar sharing atau cuma nyedot kuota, terserah Anda mau mendapatkan bebas. Tayangan ini bisa ditonton di YouTube Republik Sablon @Republik Sablon. Akhir kata, terima kasih. Gue tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Beng.